Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menggunakan dasar agama. Pokoknya tetap Islam. Tidak bisa. Bisa. Tidak menggunakan dasar agama. Karena terjadi perpecahan nanti. Bisa. Ada apa ini? Kita ini ingin dasar Islam. Tetapi kalau dasar Islam, negara ini pecah. Bagaimana kira-kira bisa umat Islam bela tanah air tanpa? Coba kita tanya Yamin dulu. Bagaimana Yamin? Tanah Jawa, tanah Indonesia yang dulu. Zaman dulu orang Jawa memiliki kebiasaan. Apa kebiasaannya? Pergi di pinggir sungai, di pohon besar, semedi, menyekar untuk minta sama Tuhan. Minta keselamatan, minta apa begitu. Nah, ini mencari Tuhan namanya. Jadi orang Indonesia dulu sudah mencari Tuhan. Cuma tidak tahu Tuhan dan siapa Tuhan itu. Kalau begitu, negara kita dari dulu itu sudah ketuhanan. Ketuhanan, bagaimana Islam? Juga ketuhanan. Kalau bahasa Indonesia bangsa ketuhanan, mufakat. Bangsa ketuhanan, tulis ketuhanan. Bangsa Indonesia itu satu sama lain begitu rupa. Kalau datang dikasih wedang, kalau makan diajak makan. Pokoknya begitu terlangsungnya, begitu rupa. Itulah bangsa Jawa dulu. Kalau begitu, bangsa Indonesia itu dulu bangsa yang peri kemanusiaan. Satu sama lain juga menolong, kerjasama, peri kemanusiaan. Kemanusiaan boleh, tapi mesti yang adil. Jangan sendiri boleh, tak diapa-apakan. Kalau orang lain salah, dihantam. Tidak adil itu. Kalau Siti Fatimah mencuri, saya potong tangannya. Siti Fatimah putri Rasulullah. Biar anaknya kalau salah, dia dihukum. Jadi harus adil. Ada orang budayanya tidak mau dipersatu tangannya dengan orang bawahan. Kalau beri apa-apa dengan makan, umpamanya orang bawahan, pengemis, kasih uang dengan makan saja. Kalau dalam Islam tidak bisa. Di dalam Islam harus diserahkan yang baik. Jadi beri kemanusiaan yang adil dan beradab, adabnya ini tadi. Orang Jawa itu dulu suka memberikan apa-apa sama tetangganya. Kalau rumahnya tak punya cabai, minta sama rumah sini. Kalau tidak punya garam, minta sama rumah sini. Kan begitu. Jadi orang Jawa dulu kalau masak di rumah minta garam pada tetangga ini, namanya tolong menolong. Jadi bangsa kita itu dulu suka musyawarah. Kalau mau kawinkan anaknya mufakatan, kalau mau menanamkan anaknya dinamakan siapa mufakatan. Yang diambil suara biasanya yang tertua. Tulis musyawarah perwakilan. Islam memang ada zakat. Kita kewajiban zakat. Kita memberikan sama fakir miskin, yang kaya memberikan ke fakir miskin. Jadi sampai kesimpulan 5 itu, rukun Islam itu 5. Jadi 5 ini saja bisa dikembangkan satu persatu. Tapi jangan ditambah. Hitungannya supaya bisa 5. Jadi namanya Pancasila. Mufakat?